biasa dipanggil Umi Ica, nama lengkap aku Elizabeth Zanira Ruru. Yang pasti banyak yang tanya ya, dari asal mana? Nah, aku itu ibuku tuh orang Ujung Pandang, orang Makassar. Kalau ayahku tuh orang Manado, dari Sulawesi Utara. Berarti kita harus tos ya, saya juga Manado. Oh gitu, Masya Allah. Nah aku tuh fam aku Ruru itu kan dari Manado. Kalau Mbak, ini apa nih famnya? Mongilong. Oh Masya Allah, berarti kita bisa besok-besok makan sambal roa bareng-bareng ya? Nah, sama tinutuan. Iya benar. Wah, kayaknya kita ganti topik pembicaraan. Cocok nih kayaknya nih. Iya Masya Allah, cocok alhamdulillah. Masya Allah. Kalau background pendidikan waktu sejak SD, SMP sempat mengenyam pendidikan di sekolah Kristen atau? Iya, sepanjang perjalanan memang dari TK sampai kuliah pun memang di sekolah Kristen. Gitu. Kalau agama sebelumnya? Kalau agama sebelumnya aku memang dilahirkan dari keluarga yang menganut agama Nasrani, Kristen Protestan. Jadi Kristen Protestan. Iya. Nah, Umi Ica sendiri dulu waktu masih di Kristen, kita flashback sedikit ke belakang ya. Itu sempat aktif nggak di gereja? Iya tentunya ya, karena memang keluarga datang dari keluarga, jadi di keluarga aku memang turun-temurun malahan tidak ada yang muslim gitu ya. Jadi memang kita orang tua juga aktif di gereja, demikian saya juga aktif di gereja, pernah juga jadi penyanyi di gereja. Ya, yang pasti ya saat kita menjalankan sesuatu pasti kita serius ya di dalam situ. Jadi ya sempat menjadi pelayan juga di gereja. Dulu tinggal itu di Manado atau di Makassar? Aku tahun 85 udah pindah ke Jakarta. Jadi aku lahir di Sorowako, terus pindah langsung tahun 85 ke Jakarta. Jadi memang sekolah sudah memang di Jakarta sekolah ya? Dari TK sampai kuliah, ya sampai sekarang, alhamdulillah masih di sini. Anak Jakarta. Anak Jakarta akhirnya, walaupun lahirnya di kampung ya, di desa, di Sorowako. Nah, dulu itu bagaimana sih pandangan Umi tentang Islam? Dulu ya, jadi ya Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa-apa yang kita obrolin ini ya, walaupun kita bicara dulu gitu ya, bicara dulu, semoga ada manfaatnya. Yang pasti dulunya pandangan tentang Islam, karena memang informasi tentang Islam itu sedikit ya yang aku dapatkan, karena seperti tadi yang sudah aku sampaikan bahwa keluarga juga turun-temurun Kristen. Sekolah juga dari kecil sampai besar ada di sekolah Kristen, jadi otomatis interaksi aku dengan informasi tentang Islam itu memang minim. Jadi memang aku memang nggak punya banyak informasi tentang Islam. Kalau pandangan tentang Islam ya nggak punya juga pandangan yang gimana-gimana, karena memang informasinya sedikit. Kalaupun ada pemandangan yang gimana-gimana tuh ya pasti ya yang seperti kita tahu yang di media itu kan biasanya yang serunya yang negatif-negatif gitu ya. Teroris ya, gitu ya. Pastinya juga dari Muslim sendiri tahu itu ya gitu ya Mbak. Apalagi di tahun-tahun dulu ya ada peristiwa-peristiwa kayak 9/11, bom apa segala macam itu kan terkait ya, tanda kutip wah orang Islamnya, tanda kutip orang Islam. Nah, jadi pandangan-pandangan yang nggak mengenakannya mungkin ada di situ ya. Tapi kalau secara dalamnya tahu orang Islam seperti apa, memang aku nggak tahu apa-apa sih, karena memang nggak punya informasi apa-apa juga. Ya paling ada temen ya taunya kalau Islam tuh kalau bulan puasa ya ada yang puasa gitu ya, Lebaran ya itu taunya gitu aja. Nggak tahu sih, paling juga tahu seputar itu aja. Tapi kalau pandangan tentang latar belakang Islam seperti apa ya mungkin seperti yang Mbak sampaikan tadi ya, ada tanda kutip ya pembahasan tentang Islam yang identik dengan teroris pada masa-masa tertentu ya. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada pandangan-pandangan seperti itu ya. Jadi memang informasi tentang Islam ya memang hanya apa yang dari media sampaikan. Iya, kebanyakan. Tapi nggak ada kebencian tersendiri gitu. Secara pribadi biasanya kan ada yang memang benci banget sama Islam dan mereka beralasan gitu. Yang Islam beginilah, yang Islam begitu. Itu kalau benci sih mungkin enggak ya, karena kebetulan teman-teman aku juga banyak yang Muslim. Kalau benci pastinya enggak. Cuman mungkin karena memang aku turun-temurun Kristen semua. Jadi seperti contohnya ya, dulu kan kita masih muda ada pacaran atau apa deket ini, memang enggak kalau ada yang berlainan agama tuh kayaknya ya udah enggak dulu deh gitu.
memang ada penolakan karena memang kita semua Kristen gitu kan. Iya. Jadi udah jelas juga wah nggak bisa nih gitu. Jadi emang nggak ada celah untuk itu gitu, untuk cari tahu atau untuk ini emang nggak ada Mbak gitu. Ya berarti memang Kristen yang taat juga dulu Ya. ya, termasuk Kristen yang taat karena ketika ada hubungan gitu sebisa mungkin tolak jauh-jauh deh, Iya. jangan Muslim atau jangan yang beda agama gitu Iya. ya. Seperti itu. Kau lihat dari histori Kak Ica yang dulu sama melihat yang sekarang, nah yang kita penasaran kapan Kak Ica mulai jatuh cinta dengan Islam? Gitu ya. Kapan jatuh cinta dengan Islam tuh emang kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu ya. Itu tahun 2014. Waktu itu memang mungkin atas izin Allah ya, banyak sekali jalan untuk tiba-tiba, karena itu tadi seperti aku bilang ya, aku tuh nggak punya informasi banyak tentang Islam ya. Jadi ada muncul insight-insight tentang Islam tuh setelah ada teman-teman yang tadinya nggak berjilbab terus tiba-tiba berjilbab. Itu teman dekat gitu ya. Menurut aku dia kayaknya udah nyaman banget ada di dunianya gitu, maksudnya ya tanpa hijab, walaupun Muslim ya, kita bisa hang out bareng, kita bisa ini bareng, tapi kok tiba-tiba dia memutuskan untuk berjilbab. Dan jadi itu adalah suatu yang aku pertanyakan sih ke dia gitu ya, kenapa kok lu tiba-tiba mau jilbaban gitu, apa sih apa yang lo dapatkan gitu sampai lu berpikiran jilbaban aja gitu. Karena menurut aku tanpa jilbab kan lu keren gitu ya, keren, bisa pakai baju apa aja, rambut bisa digini dan gitu ya, ya selayaknya yang kita lihat di luaran gitu kan. Tapi dia bilang enggak, gua kayaknya menemukan sesuatu gitu, gua pengen berjilbab gitu kan. Ya akhirnya kita punya ngobrol, dia bilang ya ada kenyamanan, ada ketenangan yang tidak didapatkan oleh dia saat dia belum berhijab. Gitu ya. Nah setelah dia berhijab, dia menemukan kayaknya hati gue jadi lebih tenang apa segala macem. Ya dia ingin mempelajari ilmu lah, mempelajari Islam. Karena menurut dia dengan mempelajari itu ada sisi-sisi kekosongan di dalam dirinya yang terisi saat dia belajar ilmu. Saat dia belajar Islam, mendalami dan kemudian berjilbab, menjaga dirinya, ternyata kata dia dalam Islam tuh ternyata wanita tuh sangat dimuliakan. Segitu mulianya, makanya kita ditudungi beri hijab, hanya yang mahram yang boleh melihat gitu ya, yang ininya yang boleh melihat, karena segitu mulianya. Terus saya bilang, iya ya. Tapi kok benar juga. Wah, waktu itu saya dikasihlah perumpamaan yang ternyata sekarang sering banget aku dengar sih disampaikannya. Kalau lu dikasih permen, lu mau yang ada bungkusnya atau yang mau nggak ada bungkusnya? Itu waktu itu saya juga dikasih perumpamaan itu. Dikasih analoginya ya. Iya, perumpamaannya gitu. Coba deh buka tangan, kasih permen yang ini dari tangan gue, nggak tahu bekas pegang apa, taruh. Lu mau yang mana? Yang ada bungkusnya apa enggak? Ya maunya yang ada bungkusnya. Nah ibaratnya seperti itulah perempuan di wajah Islam ya, di dalam Islam. Pasti yang dibungkus itu jauh lebih baik, lebih bersih, lebih gitu ya. Nah itu membangkitkan keingintahuan aku sih waktu itu. Jadi pengen tahu tentang Islam dan kemudian bertanya-tanya lah. Karena ingin tahu jadinya pengen tahu nih Tuhannya siapa gitu ya. Karena ya tahu sih Allah gitu ya, ada Allah. Tapi kan yang lebih sering didengar nih majelis-majelis Rasulullah apa segala macam yang orang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi aku tuh sempat terpikir ya, apa iya ya karena Tuhannya jangan-jangan Nabi Muhammad gitu ya. Nah itulah pertanyaan konyol yang kalau aku ingat sampai sekarang tuh kalau berdua sama temenku selalu bikin kita ketawa sih, karena tuh konyol banget gitu. Aku tanya, emang Tuhan lo Nabi Muhammad ya? Terus temanku tuh yang enggak lah, enggak gitu ya nih. Makanya dia kayak langsung uncak-uncak gitu loh. Oh iya, jadi lu Tuhannya siapa? Aku bilang gitu ya Allah. Dia bilang kita cuma berdoa sama Allah ya Nabi Muhammad ya Nabi, dia betul. bukan Tuhan Nabi katanya. Kok orang-orang pada ya enggak seperti layaknya aku dikasih lagi perumpamaan, karena dengan perumpamaan mungkin lebih gampang mencerna ya. Aku dikasih perumpamaan waktu itu. Jadi gini, ibarat kita masuk dalam satu kantor, kalau kita bekerja dengan baik, kita menjalankan perintah atasan, kita sudah bekerja dengan baik. Nah, biasanya yang kita mengharapkan kenaikan gaji ya, approval ya, untuk kenaikan gaji. Nah, yang mengapproval kita bisa naik gaji itu kan atasan yang persis di atas kita, nggak mungkin yang punya perusahaan. Pasti yang di atasan kita nih, yang orang kepercayaannya yang punya perusahaan.
Nah, si orang kepercayaan yang punya perusahaan ini yang lalu meng-approve, oh iya si Ica kerjanya bagus nih, on time, boleh lah nih dikasih gaji ini, dia kasih approval, dia kasih approval untuk diajukan ke atasan. Perumpamaannya seperti gitu ya. Jadi si orang yang di tengah ini, yang atasan kita persis, itu mengakses kita kan, memberi approval ya, oh iya bener nih si Ica kerjanya baik, kerjanya benar, datang tepat waktu, lalu boleh nih naik gaji, diberikan kepada yang punya perusahaan supaya kita bisa naik gaji atau naik posisi. Jadi perumpamaannya waktu itu seperti itu. Nabi Muhammad itu adalah nanti yang meng-approve kita. Oh iya benar nih, dia umat aku, dia sering bersalawat kepadaku, dia menjalankan perintahku, apa segala macam, menjalankan perintah Allah lalu bersalawat pada saya. Kemudian Nabi Muhammad lah memberikan namanya syafaat katanya. Umat-umat Islam itu nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, lalu barulah kita ada pengampunan dari Allah gitu ya. Allah yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka, bukan Nabi Muhammad. Di situ saya tercengang karena waktu itu pengetahuan saya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad dan Allah tidak seperti itu. Sangat minim ya? Iya, sangat minim. Jadi saya tercengang. Kemudian, oh jadi kamu doanya hanya dengan Allah aja, jadi kita minta ampun ya sama Allah. Ya iya, karena Nabi Muhammad nggak bisa mengampuni dosa-dosa kita, yang mengampuni dosa kita ya Allah. Di situ saya kemudian, oh ternyata doanya hanya kepada Allah, doanya hanya kepada Allah. Menambahlah referensi-referensi lagi buat saya ya, dari tadi yang sudah saya ceritakan. Ingin tahu sampai yang membuat saya jatuh cinta sama Islam itu adalah waktu saya tahu bahwa kita tuh berdoa langsung kepada Allah dan tidak ada perantara, tidak ada yang diperanak, tidak ada yang memperanak. Itu yang saya tahu ya. Dan itu pun ternyata diungkapkan di Al-Qur'an ya, di surat Al-Ikhlas ya, bahwa Allah yang kita sembah itu tidak diperanak dan tidak memperanak. Nah, di situ akhirnya itu adalah menjadi titik balik aku menemukan Islam sebagai pegangan, sebagai jalan hidup yang aku pilih sampai sekarang, yang aku mohonkan doanya sama teman-teman semua, semoga aku istiqomah sampai akhir, bahkan sampai detik-detik ajal kita dicabut, semoga Allah masih tetapkan iman Islam aku. Masya Allah. Jadi memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Itu ayat yang benar-benar ngena banget di Kak Ica ya. Betul. Selain melihat teman yang berhijab, dan penjelasan dari teman Kak Ica juga bahwa Rasulullah, Nabi Muhammad ya hanya Nabi gitu ya, tapi Allah satu yang kita sembah. Nah, di titik mana Kak Ica mulai mantap bahwa kayaknya Islam nih, Islam agama yang hak gitu, memang mantap untuk bersyahadat, karena bersyahadat itu kan pilihan yang sangat apa ya, banyak tantangannya gitu. Pilihan yang bukan hal yang biasa. Betul, tentunya nggak mudah ya. Aku pun waktu itu kurang lebih ya hampir 1 tahun ya bolak-balik memikirkan dan menimbang-nimbang apakah ini akan menjadi jalan yang aku pilih gitu, karena buat aku agama tuh bukan kayak kita beli kacang ya. Betul. Kita makan, kita ini udah gitu, kita tinggalkan, besok beli jajanan baru lagi, kan bukan seperti itu. Bukan kayak kita jajan di restoran Padang, mana kita suka kita ambil, mana yang kita nggak suka nggak kita makan. Jadi waktu itu emang saya timbang-timbang dengan benar, pikir-pikir, doa juga bingung ya mau doa yang mana nih. Jadi sampai di titik mana ya, di titik itu tadi, di titik begitu aku tahu bahwa ini ada Allah yang kita berdoa ya langsung kepadanya, kita memohon ampun, kita memohon berkah, kita memohon kehidupan yang baik di dunia untuk kemudian di akhirat. Di situ menjadi titik balik aku jatuh cinta sama Islam. Dan kemudian setelah perjalanan ya, tanya sana sini apa segala macam, kemudian aku memutuskan masuk Islam. Walaupun waktu itu pun teman-teman yang tadi aku cerita yang dia tadinya nggak berjilbab itu, dia pun menasehati aku waktu aku mau masuk Islam. Dia bilang, yakin lo Cak masuk Islam? Islam tuh ribet. Dia bilang, kalau dulu lo mau ke gereja ya ke gereja aja, nggak ada harus wudhu dulu, harus ini dulu, kan nggak ada. Lo mau abis dari mana juga lo mau nggak perlu pakai mukena gitu, nggak perlu pakai mukena. Nah, Islam tuh ribet. Jadi dia kasih tahu aku yang nggak enaknya. Ya, Islam tuh ribet kata dia. Nanti lo mesti wudhu dulu, mau
sembayang lo mesti wudhu dulu, lo nggak bisa langsung sembayang, lo mesti pakai mukena, badan lo mesti ketutup, mesti begini, mesti begitu. Terus dia bilang ada juga sunah-sunahnya ya, minum pakai tangan kanan, lo nggak boleh tangan kiri, katanya gitu. Terus pokoknya banyak banget aturan yang dia kasih di dalam Islam. Karena buat dia, karena kita udah sedekat itu ya, jadi dia juga nggak mau aku cuman menilai yang baik-baiknya aja. Betul. Cuman pas banget lo dapet satu kutipan, diambil lalu udah gitu ya. Langsung jadi dikasih yang pahit-pahitnya juga jadi dia kasih ya. aku ke pahit-pahitnya. Ini tuh begini, pokoknya gini. Wah, aduh panjang nih pokoknya dia serius gitu ya ngajak aku ngobrol waktu itu. Tapi ya itu kembali lagi ya, bahwa hidayah itu memang dari Allah, punya Allah, dan kita ini memang dipilih sama Allah ya untuk mendapatkan hidayah. Dari ikhtiar aku tanya-tanya, dari percobaan aku tanya ini tanya itu, ternyata itu melahirkan hidayah malah buat aku. Karena dari penasaran aku yang tadi, kemudian ada jawaban, kemudian sekarang dikasih tahu nih ini urutannya ya, ternyata nggak mudah juga menjalankan Islam. Ternyata itu malah bikin aku makin penasaran sih, alhamdulillahnya. Makin Jadi aku makin tertantang dan pengen tahu kenapa ya orang wudhu dulu. Nah, Kenapa nggak sholat aja langsung? Kenapa mesti ditutup? Baru di situ aku tahu, oh iya ya, kita mau ketemu sama yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita ini, ya kita bersuci, membersihkan diri, walaupun cuma wudhu gitu ya. Kita mau ya balik lagi, aku tuh dapat banyak perumpamaan waktu itu, karena aku orangnya logika banget, maksudnya maunya ya lo yang jelas-jelas aja gitu. Betul. Alhamdulillahnya ketemu temen aku dia selalu, kalau sekarang udah di dalam Islam, selalu memberikan dalil ya. Jadi selalu ada kenapanya, jadi nggak ada yang kayak ya pokoknya mesti begitu, enggak, dia ngasih tahu ini tuh begini karena ini tuh begini karena ini. Jadi aku seneng waktu itu. Nah waktu itu aku dikasih perumpamannya sama dia. Dia bilang kita mau ketemu pacar aja wangi, kata dia gitu ya, apalagi mau ketemu yang ngasih lu punya pacar, kata dia, atau enggak ngasih lu punya suami, ngasih lu punya anak, ngasih lu punya kehidupan. Terus masa lu jorok, masa lu nggak bersih, masa lu nggak wangi, kata dia. Terus masa iya baju lu terbuka, ya rapi dong, yang ini dong, dia bilang gitu. Logik semuanya. Akhirnya aku, wah ya, makin penasaran gitu ya, makin penasaran. Kenapa minum yang tangan kanan? Ya iyalah, ceboknya pakai tangan kiri, kata dia. Masa lo minum juga, makan juga pakai tangan kiri? Gitu. Masuk akal lagi. Pokoknya kayak tetot terus gitu loh, kayak aduh, ini selalu ada jawabannya gitu. Dan semakin dicari semakin ngena Ya, gitu semakin dicari semakin ngena. Dan masya Allahnya dalam Islam itu ya, apa yang kita pertanyakan, insya Allah semuanya ada jawabannya sebenarnya. Asal kita nggak potong-potong ayat ya. Nggak potong-potong maksud Allah. Jangan dicomot-comot. Jangan dicomot-comot, betul. Jadi aku senangnya itu. Terus mulailah akhirnya aku jatuh cinta sama Islam, aku masuk Islam, dan ternyata apa-apa yang semua yang sulit-sulit itu ternyata dalam Islam itu semua mudah, asal kita memang tulus dan ikhlas mau menjalankannya ya. Betul. Tulus dan ikhlas menjalankannya. Karena sepanjang perjalanan aku sampai hari ini, alhamdulillah atas izin Allah, yang sulit-sulit itu ternyata mudah kalau memang kita menyertakan Allah dan niat kita memang karena Allah. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan yaitu kebutuhan kita. Iya, betul banget Mbak. Masya Allah. Sholat ya kebutuhan kita. Iya, betul banget. Semua akan ringan. Betul, karena kita yang butuh Allah, bukan Betul. Allah yang butuh kita. Kita yang butuh hidup kita jadi baik karena kita mau pilih dekat sama Allah. Jadi pencarian aku memang sampai di situ sih, sampai di saat ternyata apa-apa yang kosong dalam diri aku, apa-apa yang aku butuhkan, aku temukan karena Allah. Berarti memang titik balik Kak Ica memantapkan untuk bersyahadat ketika sering banyak sharing dengan temannya, dan banyak jawaban-jawaban dia yang logik. Ya memang ketika memang kita harus mengoptimalkan akal kita untuk ini. Makanya Kak Ica, jadi memang teman itu Allah juga sih yang ngirim. Iya, betul. Aku juga setelah aku pikir-pikir ya, dari sekian banyak teman kenapa cuma 2 itu yang Allah hadirkan ya pada saat aku tanya-tanya, dan kemudian ya ada suami gitu ya. Jadi apa ya, belum tentu juga, kan kadang-kadang orang mikir gini ya, masuk Islam pasti suaminya bisa menuntun gitu ya. Harapannya suami bisa menuntun. Tapi aku dapat waktu itu ya dari Umi Pipik,
Umi tuh karena Umi Pipik ini dekat sama sahabat aku tadi yang aku cerita, aku juga sebenarnya banyak banget dapat hidayah dari kutipan-kutipan tulisan-tulisan yang Umi Pipik waktu itu. Waktu itu aku belum muslim tapi aku sering baca tulisannya dia karena waktu itu zaman pet ya, jadi temen aku ini suka nulis di petnya dia tuh hasil dari dia kajian Umi Pipik gitu. Jadi aku suka baca, aku senangi, aku suka baca, aku senangi. Kemudian aku berteman sama Umi Pipik waktu itu sebelum aku masuk Islam. Masya Allah. Dan Masya Allah waktu itu juga Umi welcome aku gitu ya, dengan sangat ramah gitu. Sangat jauh dari kesan-kesan tadi yang mungkin Islam agak menakutkan gitu ya. Itu sangat jauh gitu, jadi memang ramah-ramah, asik-asik gitu ya. Jadi aku juga nyaman waktu itu ketemu. Apalagi sosok Umi Pipik yang lemah lembut. Iya, Masya Allah banget, Masya Allah banget, muslimah banget, Masya Allah banget. Dan beliau mengajarkan aku, Cak, pokoknya kamu mau minta apa aja, mintanya tuh cuman sama Allah, kata dia. Mau minta anak berubah, suami berubah, ini berubah, ini itu setelah udah jadi muslim. Setelah jadi muslim. Nah, waktu sebelum menjadi muslim, ada nggak pengalaman yang semakin gimana ya, semakin jatuh cinta dengan Islam? Gitu. Masya Allah. Waktu itu ini aja sih, waktu sebelum masuk Islam tuh memang karena aku udah sering beberapa kali lihat ininya Umi ya. Dan waktu itu kan Umi sering ada ini ya, kayak charity itu ya, Umi suka bikin charity. Nah, kaderullah waktu itu charity yang Umi bikin itu yang dicari itu kebetulan dari kantor aku tuh ada salah satu bos aku yang bisa mengadakan. Kalau nggak salah itu susunya mesti dari Australia apa gitu ya, aku lupa. Terus ada juga uang tunai yang mesti diserahkan apa gimana, apa susunya itu mau diserahkan, lupa persisnya. Tapi waktu itu intinya aku belum masuk Islam, terus aku juga masih dari kantor ya, badan belum segede gini sih ya, masih terus masih slim, pernah kurus jadi waktu itu yang pakaiannya nggak sewajar, pokoknya nggak Islam banget lah pakaiannya ya gitu ya, pakaian aku. Tapi aku datang ke tempat Umi, nah Masya Allahnya waktu itu sama masih pakaian jahiliyah ya. Iya betul. Waktu aku datang ke tempat Umi, Masya Allahnya diterima dengan baik, dirangkul, diberikan tempat duduk yang baik. Walaupun aku nggak mau duduk di situ ya, karena semuanya pakai yang panjang, aku pakai naik sendiri gitu kan ya. Jadi aku nggak mau duduk di depan juga, tapi aku di welcome dengan sangat baik, dengan sangat ramah, dengan sangat gimana ya, kayak nggak ada batasan gitu. Padahal kan itu istilahnya acaranya orang Islam gitu ya. Gimana sambutan mereka saat itu? Sambutannya Masya Allah, pokoknya aku dirangkul, Kak Ica tuh datang, malah aku diajak foto bareng. Jadi aku masih punya nih fotonya. Jadi kayak Umi sama Mbak Nana sama teman-teman itu hitam-hitam gitu kan ya. Aku di tengah tuh, dan kebetulan banget kalau hari itu aku pakai blazernya warna pink karena aku mau dari kantor kan. Jadi kayak aku tuh beda sendiri gitu. Tapi kayak mereka fine-fine aja, foto aja gitu. Nggak ada risih, nggak ada risih. Jangan sini gitu ya. Bener, nggak ada risih, nggak ada judgmental, dan nggak ada apa-apa gitu ya. Di welcome seperti tamu seperti biasanya aja. Dan itu membuat aku happy sih waktu itu, buat aku happy. Jadi seneng. Nah dari situ, dari beberapa pertemuan sampai aku akhirnya masuk Islam, kemudian ketemu lagi sama Umi dan sebagainya. Ya itu pastinya ya, pada saat kita udah masuk Islam banyaklah kita didera dengan ujian, cobaan dan sebagainya. Nah di situ Umi selalu ngingetin aku, kalau ada masalah mintanya semuanya cuma sama Allah aja, jangan mengandalkan manusia, mengandalkan siapa-siapa, mau suami mau siapa, tetap andalkan Allah aja. Itu sih pesan dari Umi waktu itu, dan alhamdulillah itu juga yang memberikan aku kekuatan awal-awal aku masuk Islam. Masya Allah. Kak Ica bersyahadat di mana? Aku bersyahadat di tadi rumah teman aku yang ngomel-ngomel pas aku bilang Nabi Muhammad itu Tuhan. Itu aku dikasih ruang, dikasih kesempatan untuk syahadat di rumah beliau. Yang mensyahadatkan? Yang mensyahadatkan kakak iparnya beliau. Kebetulan waktu itu beliau adalah kepala KUA Pondok Gede. Aku syahadatnya di Pondok Gede. Waktu Umi Ica memutuskan bersyahadat, itu kan keluarga Mas Kristen semua. Oh iya. Tuh. Gimana respon keluarga? Waktu itu sih memang karena aku memang dari awal menikah terus udah punya anak, jadi aku dengan Abi itu pernikahan kedua. Jadi setelah menikah yang pertama 11 tahun aku sendiri single parent, punya 2 orang anak, Sheila dan Valen. Dan kemudian aku nikah sama Abi Rio, ada 2 orang anak aku lagi, Kevin dan Kalista. Jadi kita sekarang rame, berempat, jadi berenam. Allah kumpulkan, yang maksudnya Allah tambahkan kebahagiaannya setelah aku masuk Islam. Kemudian aku ketemu sama Abi Rio. Nah
respon keluarga tentunya tidak senang ya. Pasti. Tentunya karena aku tahu betul tidak ada orang tua yang bermimpi beda agama dengan anaknya. Pasti kan nggak ada yang bermimpi kayak gitu ya, dilahirkan dibesarkan ya pasti maunya satu agama dengan ibunya ya, karena ayah aku qadarullah sudah meninggal. Nah pastinya menemukan perdebatan, cuman kalau dari ibu aku sih waktu aku yang masuk Islam ya, waktu aku yang masuk Islam nggak terlalu gimana-gimana. Marah tapi nggak semarah itu gitu. Tapi kalau keluarga besar sih langsung kayak orang ya putar balik lah gitu ya, balik kanan gitu. Kayak ya udah lu beda sama gue gitu, kayak ya pasti heran karena itu tadi aku bilang aku memang nggak punya latar belakang Islam ya. Jadi kok bisa tiba-tiba masuk Islam ya anak, kenapa gitu ya, kayak kalau orang bilang lo kesambet apa lu kenapa gitu kan. Betul. Apa yang ditakutin keluarga, mungkin waktu itu takutnya aku ini dengan yang buruk, terpengaruh sama yang apa doktrin-doktrin Islam yang aneh gitu ya. Mungkin itu yang mereka takutkan. Nah ya kalau kehilangan keluarga itu udah pasti, maksudnya walaupun masih ada tapi kita nggak bisa balik lagi kayak dulu gitu ya. Jadi kedekatan itu nggak kayak dulu ya. Kedekatan itu udah nggak kayak dulu. Perlu waktu beberapa tahun juga untuk kemudian aku datang lagi ke keluarga dengan kondisi waktu itu sudah berjilbab. Karena itu ya tantangan seorang mu'alaf yang Kristen itu menurut aku yang Kristen, tantangan seorang mu'alaf yang perempuan itu lebih punya tantangan. Karena kalau laki-laki mu'alaf dia nggak pakai jilbab, Mbak. Nggak kelihatan. Tapi kalau perempuan saat kita memutuskan pasti pakai jilbab, datang ke keluarga lagi arisan gitu, kalau nggak lo dilihatin dari atas sampai bawah, ya kan. Itu aku akhirnya datang dengan kondisi sudah berhijab itu, mau nggak mau datang karena adiknya papaku yang paling bontot itu sakit di rumah sakit, dan dulunya kecilnya aku diurusin sama dia gitu. Jadi aku datang dengan kondisi aku berhijab, mau nggak mau harus datang. Itu gitu tuh ya? kayak tanganku keringat dingin terus, cuma aku juga pengen datang karena aku sayang banget juga sama tanteku ini. Ya alhamdulillah sama abinya ditemenin. Ya walaupun responnya begitu aja, cuman ya sudah dibukakan pintu untuk masuk aja aku udah seneng sih. Betul. Ya sedih jadinya. Ya kalau kangen sama keluarga besar pengennya kan kita beda tapi tetap bisa duduk bareng. Betul. Tetap bisa kayak dulu lah, ngobrol kayak dulu gitu ya, tapi bareng. Iya. Tapi memang pada faktanya ya perbedaan itu ternyata nggak semua ya, mungkin ada keluarga-keluarga yang bisa menerima ya, beda itu biasa. Tapi mungkin kedapatan di saya ya mungkin ya itu ujian, orang kan beda-beda ya Mbak. Jadi mungkin itu ujian aku, yaitu aku nggak bisa semesra itu lagi lah sama keluarga aku gitu ya. Jadi ya kalau tantangan dari keluarga pasti ya nggak langsung kamu masuk Islam diselamatin, ya nggak juga gitu. Ya pasti ditolak, ya pasti menghadapi cemooh apa segala macam, itu pasti. Yang paling berat sih pas anak aku yang jadi kan yang anak aku yang nomor 1 dan nomor 2 ini tadinya juga Kristen ya. Terus mereka yang pilih masuk Islam tuh atas pilihan mereka, bukan aku yang ajak atau aku ajarin, enggak. Jadi mereka tuh cari tahu sendiri sampai akhirnya mereka menemukan dan mereka pengen masuk Islam, baru mereka minta masuk Islam sama kita gitu, sama aku dan Abijah. Nah, waktu masih masih aku aja masuk Islam sih nggak gimana-gimana banget. Kalau pas anak-anak udah masuk Islam, ya aku ribut besar sih sama mamaku. Sempat 1,5 tahun lebih nggak ngomongan. Itu pun atas arahan dari Abi ya. Abi Rio bilang, ya udah Mi, daripada terus-terusan berdebat, kemudian kamu malah bikin dosa karena ini ya, keluar kata-kata yang tidak baik kepada orang tua. Dalam Islam nggak boleh gitu. Jadi harus dihormati orang tua, dan aku pun mendapat banyak sekali pelajaran dari Ustadz Dodi Al-Jambari ya. Beliau tuh mengajarkan aku Islam itu Mbak bukan di dalam buku, bukan di dalam ini, tapi di ini yang kita bisa lakukan, kelihatan. Jadi kita akhlak. Jadi setelah masuk Islam, baca harus semakin lebih sayang lagi sama orang tua, harus semakin lebih baik lagi sama anak. Karena waktu itu anak-anakku belum masuk Islam ya. Perhatian-perhatian yang dulu nggak dikasih ke anak mesti double kata dia. Jadi Ustadz Dodi waktu itu bilang sama aku gitu, pokoknya dengan jadi Islam Mbak Ica harus jadi lebih baik deh, jadi lebih baik. Insya Allah nanti saat Mbak jadi lebih baik itu akan membuka mata keluarga. Jadi itu yang aku lakukan sih ke anak-anak waktu itu ya. Aku lakukan ke anak-anak,
aku berusaha walaupun mereka marah banting pintu, karena kita kan tadinya biasa bertiga aja Mbak, ke gereja bareng, ke apa bareng, doa bareng. Nah setelah aku masuk Islam kan pasti yang pertama-tama yang kita nggak bisa lakukan adalah berdoa bareng, dan itu sakit sih buat mereka. Jadi aku sempet sih ngalamin masa-masa mereka nangis terus gitu setiap hari Minggu, walaupun waktu itu aku pun konsultasi dengan Ustadz Dodi, Ude tuh selalu bilang, ya apa Mbak, antar aja di depan pintu gitu. Jadi aku mengalami tuh masa-masa aku masih nganterin mereka ke gereja sampai akhirnya mereka masuk Islam. Ya itu masa-masa yang kalau aku ingat selalu bikin sedih sih. Sedihnya bukan sedih menyesal ya, sedih maksudnya sedih dalam bahagia karena atas izin Allah apa-apa yang pernah kita jalani dulu tuh ternyata bisa kita lalui saat kita tuh berpegang terus sama Allah.